Ilmuwan itu pengkhianat. Mereka datang dengan senjata yang paling berbahaya. Bukan pedang, bukan pasukan. Hanya dua kata kecil. Kenapa dan bagaimana? Dan sejak saat itu, dunia tidak pernah sama. Ini bukan cerita tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang harga yang harus dibayar ketika manusia memilih kebenaran. Dan harga itu mahal. Coba bayangkan dunia sebelum mereka datang. Langit bukan kumpulan gas dan reaksi fusi. Langit adalah cerita. Ada dewa matahari yang membawa terang. Ada dewa bulan yang menjaga malam. Bintang-bintang menuliskan nasib setiap manusia yang lahir di bawahnya. Penyakit bukan kegagalan sistem biologis. Penyakit adalah pesan. Dari alam, dari leluhur, dari kekuatan yang lebih tinggi. Ada makna di balik setiap rasa sakit. Musim kemarau bukan fenomena atmosfer. Musim kemarau adalah ujian. Gagal panen bukan karena tanah yang tandus. Gagal panen karena ada yang murka. Setiap peristiwa punya penjelasan. Dan penjelasan itu membuat dunia terasa masuk akal. Terasa teratur. Terasa ada yang mengatur. Dunia terasa aman. Karena ada penjaga di balik tirai. Itu ilusi. Tentu saja itu ilusi. Tapi ilusi itu membuat manusia tidur nyenyak di malam hari. Ilusi itu membuat penderitaan terasa memiliki tujuan. Dan kemudian, datang mereka, bukan dengan niat menghancurkan. Mereka hanya punya rasa ingin tahu yang tak terkendali. Mereka melihat langit dan bertanya, sebenarnya apa itu? Mereka melihat tubuh dan bertanya, bagaimana cara kerjanya? Mereka melihat bencana dan bertanya, kenapa ini terjadi? Pertanyaan-pertanyaan polos, tapi jawabannya meruntuhkan segalanya. Galileo memandang langit dengan alat yang lebih tajam dari mata telanjang. Dan dia menemukan bahwa bumi bukan pusat segalanya. Bumi hanya satu titik kecil yang mengelilingi matahari. Manusia bukan pusat alam semesta. Manusia tinggal di pinggiran galaksi yang tidak penting. Bukan karena dia ingin merendahkan. Dia hanya jujur dengan apa yang dia lihat. Darwin mengamati makhluk hidup selama bertahun-tahun. Dan dia menemukan bahwa manusia bukan ciptaan istimewa yang terpisah dari alam. Manusia adalah bagian dari pohon kehidupan yang besar. Bersaudara dengan kera. Bersaudara dengan burung. Bersaudara dengan semua yang bernafas. Bukan karena dia ingin menghilangkan martabat, dia hanya mengikuti jejak bukti. Para dokter mulai membedah mayat. Mereka melihat organ, pembuluh darah, bakteri di bawah mikroskop. Dan mereka menemukan bahwa penyakit bukan hukuman. Penyakit adalah proses biologis yang bisa dipelajari, bisa dipahami, bisa dilawan. Bukan karena mereka ingin menodai yang sakral, mereka hanya ingin menyelamatkan nyawa. Setiap penemuan adalah kemenangan bagi akal manusia. Tapi setiap penemuan juga meruntuhkan satu demi satu pilar yang selama ini menopang jiwa. Langit yang dulu penuh cerita, sekarang hanya kumpulan gas dan ledakan nuklir raksasa yang berjarak miliaran tahun cahaya. Tubuh yang dulu adalah kuil, sekarang hanya sistem biologis yang bekerja berdasarkan reaksi kimia. Nasib yang dulu ditulis di bintang, sekarang hanya probabilitas statistik dari pilihan-pilihan acak. Ilmuwan tidak datang untuk menghancurkan. Mereka datang untuk memahami. Tapi dalam proses memahami, mereka terpaksa membongkar cerita-cerita lama yang ternyata tidak sesuai dengan fakta. Dan manusia yang mendengarnya merasa kehilangan. Karena selama ribuan tahun, manusia terbiasa memiliki jawaban untuk segalanya. Penyakit karena kutukan, bencana karena murka, keberuntungan karena berkah. Semua punya sebab, semua punya makna. Lalu ilmuwan datang dan berkata, tidak semua pertanyaan punya jawaban sederhana. Tidak semua peristiwa punya makna moral yang jelas. Dan disitulah muncul pertanyaan yang tidak nyaman. Karena siapa yang ingin mendengar bahwa alam semesta tidak dirancang khusus untuk manusia? Siapa yang ingin mendengar bahwa tidak ada dalang tunggal yang mengatur setiap detail kehidupan? Tapi ilmuwan tidak berhenti di situ. Mereka tidak datang hanya untuk membongkar. Mereka datang untuk membangun pemahaman baru. Bukan karena alam semesta tidak peduli, tapi karena alam semesta memberi ruang bagi manusia untuk belajar, untuk bertumbuh, untuk menemukan sendiri cara bertahan dan berkembang. Bukan karena tidak ada yang menjaga,
Tapi karena penjagaan itu, kini sebagian berada di tangan manusia sendiri. Akal, kerja keras, gotong royong, yang selama ini tanpa sadar sedang menciptakan perlindungan yang nyata. Dan disitulah letak keadilan dari ilmuwan. Mereka tidak menjanjikan kenyamanan instan. Mereka menjanjikan alat. Alat untuk memahami, alat untuk bertahan, alat untuk membangun perlindungan yang nyata, bukan yang dibayangkan. Ilusi membuat manusia tenang, tapi ilusi tidak pernah membangun rumah sakit. Ilusi tidak pernah menciptakan vaksin. Ilusi tidak pernah membuat manusia bisa terbang ke bulan atau berbicara dengan orang di seberang lautan dalam sekejap. Kemajuan itu dibayar dengan harga kenyamanan psikologis, dan manusia membayarnya berkali-kali. Sekarang, lihat dunia tempat kita tinggal. Kita hidup lebih lama dari nenek moyang kita, bukan karena doa semata, tapi karena antibiotik, vaksin, pemahaman tentang kebersihan dan nutrisi. Semuanya lahir dari kerja para ilmuwan yang berani bertanya. Kita bisa bepergian kemana saja dalam hitungan jam, bukan karena restu dari langit, tapi karena pemahaman tentang fisika, mesin, dan bahan bakar. Kita bisa mengakses seluruh pengetahuan manusia dari kamar tidur, karena pemahaman tentang gelombang elektromagnetik, semikonduktor, dan arsitektur jaringan. Semua itu adalah hasil dari pengkhianatan terhadap cerita lama. Semua itu lahir dari keberanian untuk bertanya, apakah ini benar-benar terjadi? Tapi ada yang hilang. Dunia terasa lebih kompleks sekarang. Kita tahu bahwa cinta memiliki dasar kimiawi di otak. Tapi kita juga tahu bahwa pengalaman cinta jauh melampaui sekadar reaksi kimia. Kita tahu bahwa keberuntungan memiliki pola statistik. Tapi kita juga tahu bahwa kerja keras dan ketekunan membuka peluang yang tidak pernah dihitung oleh angka. Pengetahuan tidak menghilangkan keajaiban. Pengetahuan hanya mengubah cara kita melihat keajaiban. Dulu orang melihat pelangi dan berkata, itu adalah janji. Sekarang orang melihat pelangi dan berkata, itu adalah pembiasan cahaya. Apakah pelangi menjadi kurang indah? Tidak. Justru ada keindahan baru ketika kita memahami proses di baliknya. Dan disitulah ilmuwan menawarkan sesuatu yang tidak pernah ditawarkan oleh cerita lama. Keindahan yang tidak bergantung pada ketidaktahuan. Tapi apakah itu berarti ilmuwan selalu benar? Apakah berarti kita harus menerima semua yang mereka katakan tanpa bertanya? Tidak. Ilmuwan juga manusia. Mereka bisa salah. Mereka punya bias. Mereka kadang terjebak dalam ego atau kepentingan. Tapi metode ilmiah, itulah sistem koreksi diri. Satu ilmuwan salah, ilmuwan lain mengoreksi. Satu teori terbukti keliru, teori baru menggantikan. Itu kelemahan sekaligus kekuatan terbesar mereka. Mereka tidak mengklaim memiliki kebenaran mutlak. Mereka hanya mengatakan, sejauh ini, berdasarkan bukti yang ada, inilah yang paling masuk akal. Dan ketika bukti baru muncul, mereka berani mengubah pendirian. Itu bukan kelemahan, itu kejujuran intelektual. Dan di dunia yang penuh dengan klaim kebenaran mutlak, kejujuran untuk mengatakan, saya tidak tahu, atau ternyata saya salah, adalah sesuatu yang langka dan berharga. Lalu, bagaimana kita harus memandang mereka? Mereka bukan musuh, mereka bukan pahlawan yang sempurna. Mereka hanyalah manusia yang memilih satu hal, lebih baik tahu meskipun rumit, daripada nyaman dalam kesederhanaan yang palsu. Mereka mengkhianati kenyamanan kita. Mereka mengkhianati cerita-cerita indah yang menemani tidur manusia selama ribuan tahun. Mereka mengkhianati kebiasaan untuk menerima jawaban tanpa memeriksa buktinya. Tapi, pengkhianatan itu menyelamatkan nyawa. Pengkhianatan itu memungkinkan seorang anak bertahan dari penyakit yang dulu pasti membunuhnya. Pengkhianatan itu memungkinkan sebuah keluarga keluar dari kemiskinan karena ilmu pertanian modern. Pengkhianatan itu memungkinkan seseorang di desa terpencil mengakses pendidikan yang sama dengan mereka yang tinggal di ibu kota. Mereka mengambil sesuatu, tapi mereka memberi sesuatu yang lain. Dan disinilah manusia berada hari ini, berdiri di antara dua dunia. Tidak bisa kembali ke masa di mana cerita cukup untuk membuat segalanya baik-baik saja. Tidak juga bisa sepenuhnya nyaman dengan kompleksitas yang mereka buka. Kita menikmati hasil kerja mereka. Kita hidup lebih lama. Kita bepergian lebih jauh. Kita tahu lebih banyak. Tapi kita juga merasakan beban yang mereka ciptakan. Beban untuk terus belajar. Beban untuk tidak mudah percaya. Beban untuk bertanggung jawab atas pemahaman kita sendiri. Pertanyaannya bukan apakah ilmuwan itu baik atau jahat. Pertanyaannya adalah, setelah tahu semua ini, apakah kita masih punya pilihan? Kita sudah terlalu jauh. Kita sudah melihat terlalu banyak.
Kita sudah menikmati terlalu banyak kemudahan yang hanya mungkin karena mereka berani mengkhianati cerita lama. Dan mungkin disinilah letak kedewasaan sebenarnya. Mampu menerima kebenaran tanpa harus membenci mereka yang menyampaikannya. Mampu bersyukur atas kemajuan tanpa harus meromantisasi masa lalu. Mampu menjalani kompleksitas tanpa kehilangan makna. Ilmuwan mengkhianati kenyamanan kita, tapi mereka membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan diri kita sendiri. Kita boleh merasa kehilangan, kita boleh merindukan dunia yang lebih sederhana, tapi ketika kita sakit, kita tetap pergi ke dokter. Ketika kita tersesat, kita tetap membuka peta. Ketika kita ingin anak kita selamat, kita tetap memberi mereka vaksin. Kita bergantung pada pengkhianatan yang sama yang kadang kita sesali. Itu ironi terbesar dari zaman ini. Dan ironi itu adalah harga yang harus dibayar untuk tidak lagi hidup dalam ketidaktahuan.